Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila, mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, program studi D3 Akuntansi dengan nomor NIM 18043111056. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Netsal selaku dosen pembimbing satu saya dan Ibu Hastuti selaku dosen pembimbing dua saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan laporan tugas akhir saya yang berjudul Audit atas Piutang Usaha pada PT DXE oleh KAP Kanaka Purwadireja Suhartono. Yang pertama akan saya bahas yaitu latar belakang penulisan tugas akhir ini. Laporan keuangan suatu perusahaan perlu disajikan secara akurat agar dapat dipercaya bahwa proses penyusunannya telah mengikuti kerangka laporan keuangan yang berlaku. Terlebih lagi jika perusahaan tersebut berbentuk di mana laporan keuangannya dipergunakan oleh para pemegang sahamnya. Piutang usaha merupakan salah satu aset lancar karena transaksinya akan terbayarkan kurang dari 1 tahun. Atas dasar hal tersebut, sering terjadi salah saji pada akun piutang usaha. Salah saji yang sering terjadi pada akun piutang usaha ialah adanya manipulasi penjualan kredit yang bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan dan kurangnya internal kontrol yang baik. Serta yang paling sering terjadi adalah perusahaan salah dalam melakukan pencatatan perhitungan piutang tak tertagih. Bahkan perusahaan tidak melakukan pencatatan perhitungan piutang tak tertagih tersebut. Terdapat beberapa kasus perbedaan nilai piutang usaha sebelum dan sesudah diaudit. Salah satunya yaitu terdapat dalam laporan tugas akhir dengan judul Audit piutang pada STIE XYZ berdasarkan pelaksanaan PKL di KAP Johannes Juanda dan rekan. Temuan auditnya menyimpulkan bahwa setelah dikonfirmasi ternyata terdapat beberapa terlagi dari beberapa mahasiswa, sehingga hal ini menimbulkan selisih nilai pada akun piutang STIE XYZ. Selain itu, terdapat dalam laporan tugas akhir dengan judul Audit atas piutang usaha pada PT TMC oleh KAP Johachim Poltak Lian dan rekan. Temuan auditnya menyimpulkan bahwa pihak manajemen PT TMC lupa mencatat adjustment pada laporan keuangannya, sehingga hal ini menimbulkan selisih nilai piutang usaha dalam laporan keuangan dan dalam laporan audit. Atas dasar hal tersebut, penulis mengambil topik audit piutang pada PT DXE. PT DXE merupakan klien perikatan tahun pertama KAP KPS. Dengan nilai piutang usahanya yang cukup material yaitu sebesar 127 miliar 14 juta 263 ribu. Dari total aset lancar yaitu sebesar 393 miliar 40 juta 81 ribu. Dan memiliki debitur yang cukup banyak yaitu sebesar 342 debitur dengan transaksinya hampir setiap hari terjadi. Lalu yang selanjutnya akan saya bahas yaitu tujuan penulisan tugas akhir. Terdapat 3 tujuan dalam penulisan tugas akhir ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan piutang usaha dan tujuan audit piutang usaha pada PT DXE. Yang kedua, mendeskripsikan proses perencanaan dan pelaksanaan audit atas piutang usaha pada PT DXE. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan hasil audit piutang usaha pada PT DXE. Lalu terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian audit. Audit adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis yang dilakukan oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen agar dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan keuangan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada pengertian piutang usaha. Menurut Harry, piutang usaha adalah jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan KAP Kanaka dan PT DXE. KAP Kanaka Purwadireja Suhartono merupakan anggota dari Nexia Internasional yang merupakan firma akuntansi dan konsultasi independen di seluruh dunia. KAP KPS menawarkan beberapa jenis jasa, diantaranya yaitu ada assurance, tax service, dan business advisory. PT DXE adalah pemasok terkemuka untuk semua industri penahanan panas, terutama dalam proses peleburan logam seperti pengecoran besi, dan pembuatan baja. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu masuk ke bab pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang deskripsi piutang usaha dan tujuan audit piutang usaha pada PT DXE.
Seperti yang kita ketahui, saldo piutang usaha PT DXE sebelum diaudit yaitu sebesar 127 miliar 14 juta 263 ribu dengan jumlah debitur yaitu sebanyak 342 debitur. Piutang usaha ini diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada piutang usaha pihak ketiga dengan nilai saldo yaitu sebesar 126 miliar 662.727 rupiah dan piutang usaha pihak hubungan istimewa yaitu nilai 351.535.800 rupiah. Termin pembayaran piutang usaha PT DXE yaitu N/30. PT DXE melakukan penilaian, pencatatan, serta perhitungan piutang yang tidak dapat tertagih dengan metode pencadangan. Kriteria debitur yang dihapuskan piutangnya oleh PT DXE yaitu debitur yang menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat membayar piutang usahanya dengan kondisi tertentu yaitu gulung tikar. Selanjutnya yaitu tujuan audit piutang usaha pada PT DXE. Yang pertama ada tujuan auditnya yaitu eksistensi, hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian dan alokasi, serta penyajian dan pengungkapan. Bahasan yang selanjutnya yaitu tentang perencanaan dan pelaksanaan audit piutang usaha pada PT DXE. Perencanaan audit pada PT DXE ini terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama yaitu membentuk tim audit. Tim audit dibentuk ketika surat perikatan audit telah disetujui oleh pihak klien. Untuk memberitahukan kepada PT DXE mengenai kegiatan audit Fairwork, KAP-KPS membuat surat tugas audit. Surat tugas audit ini diberikan hanya untuk setiap pelaksanaan audit Fairwork. Audit Fairwork pada PT DXE dilaksanakan sebanyak 2 kali. Perencanaan yang selanjutnya yaitu melakukan permintaan data. Permintaan data merupakan pengajuan data-data yang dilakukan oleh auditor kepada PT DXE untuk mempermudah jalannya audit laporan keuangan, terutama audit atas piutang usaha PT DXE. Data-data yang diminta oleh auditor terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada permanent file dan yang kedua yaitu current file. Permanent file ini bersifat data historis atau data berkelanjutan. Permanent file terdiri dari akta pendirian perusahaan serta dokumen kepemilikan aset. Current file ini berisi data laporan keuangan tahun berjalan atau data laporan keuangan yang akan diaudit. Current file terdiri dari laporan keuangan in-house PT DXE, trial balance, general ledger, serta laporan piutang usaha PT DXE. Perencanaan audit yang selanjutnya yaitu memahami bisnis dan bidang usaha klien. Seperti yang kita ketahui, PT DXE ini merupakan perusahaan di bidang pertambangan dengan struktur organisasi yang baik, yaitu memiliki 7 divisi yang dipimpin oleh Presiden Direktur. Laporan keuangannya berbasis akrual, perhitungan dan pencatatan piutang tak tertagihnya dengan metode cadangan. Memahami bisnis dan bidang usaha klien merupakan suatu hal yang penting, karena dapat mempengaruhi penilaian resiko salah saji material dalam laporan keuangan. Sebab risiko audit yang cukup tinggi akan berpengaruh terhadap pelaksanaan audit dalam pengumpulan bukti audit. Tahap perencanaan yang selanjutnya yaitu memahami pengendalian internal. Pengendalian internal sangat penting untuk dilakukan karena setiap perusahaan memerlukannya untuk mengontrol seluruh fungsi di dalamnya termasuk juga dalam akun piutang usaha. Berikut pengendalian internal pada piutang usaha yang dilakukan oleh PT DXE. Yang pertama yaitu adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab atas transaksi penjualan dengan penerimaan hasil piutang usaha. Yang kedua yaitu adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang pada setiap transaksi penjualan dan penerimaan pelunasan piutang usaha. Yang ketiga yaitu melampirkan bukti pendukung pada transaksi penerimaan kas. Yang keempat, membuat aging schedule pada setiap transaksi piutang usaha. Karena PT DXE telah memiliki sistem otomatis untuk menganalisis umur piutang usahanya. Yang kelima yaitu membuat kartu piutang usaha dan melakukan konfirmasi piutang usaha kepada para debiturnya setiap akhir bulan. Yang keenam, pelunasan piutang usaha hanya dilakukan melalui transfer bank. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Lalu, tahap perencanaan yang selanjutnya yaitu menentukan tingkat materialitas dan salah saji yang dapat diterima. KAP-KPS membagi materialitas menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu overall materiality, yang kedua performance materiality, dan yang ketiga yaitu unadjusted error.
Overall materiality pada PT DXE ditentukan dari 5% dari laba bersih sebelum pajaknya, yaitu sebesar 14.408.451.000, dan ditemukan bahwa overall untuk PT DXE yaitu sebesar 720 juta. Overall materiality ini memiliki arti jika terdapat salah saji di atas 720 juta, maka akan berpengaruh terhadap pemberian opini pada laporan keuangan PT DXE. Yang kedua yaitu performance materiality. Pada performance materiality PT DXE ini ditentukan sebesar 75% dari overall materiality-nya. Maka ditemukan performance materiality-nya sebesar 540 juta. Performance materiality ini memiliki arti bahwa jumlah total salah saji yang dapat diterima tidak boleh lebih besar dari 540 juta. Kemudian yang ketiga, unadjusted error. Unadjusted error pada PT DXE ditentukan sebesar 5% dari overall materiality-nya, maka ditemukan unadjusted error pada PT DXE yaitu sebesar 36 juta. Unadjusted error ini memiliki arti jika terdapat penyajian di bawah 36 juta, maka tidak akan dikoreksi dan tidak akan dibuat penyesuaiannya. Lalu pada tahap perencanaan yang terakhir yaitu membuat program audit. Program audit ini berisi daftar prosedur-prosedur audit dan tujuan audit beserta asersinya yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit. Dengan adanya prosedur audit ini, auditor dapat menguji asersi-asersi dalam pelaksanaan audit. Selanjutnya yaitu pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit pada PT DXE terbagi menjadi 8 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu membuat lead schedule. Lead schedule dibuat untuk menilai asersi, eksistensi, kelengkapan, serta penyajian dan pengungkapan atas akun piutang usaha. Lead schedule dibuat berdasarkan dari data neraca saldo klien di tahun 2020 dan laporan audit klien di tahun 2019. Pada gambar terlihat bahwa terdapat kolom unaudited. Kolom tersebut telah diberi tanda L yang memiliki arti nilai piutang usaha pada neraca saldo klien telah sesuai dengan nilai piutang usaha pada general ledger klien. Juga terdapat penyesuaian cadangan piutang ragu-ragu yaitu sebesar 1.486.812.000. Saldo ini merupakan saldo cadangan piutang ragu-ragu pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2020, PT DXE belum melakukan perhitungan cadangan piutang ragu-ragu, sehingga dibuatlah jurnal penyesuaian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa lead schedule piutang usaha ini telah memenuhi asersi, eksistensi, kelengkapan, serta penyajian dan pengungkapan atas akun piutang usaha. Tahap pelaksanaan audit selanjutnya yaitu membuat ringkasan piutang usaha. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa saldo piutang usaha pada laporan rincian piutang usaha telah sesuai dengan saldo piutang usaha berdasarkan general ledger dan trial balance. Kegiatan ini juga dibuat untuk menilai asersi, eksistensi, kelengkapan, serta penyajian dan pengungkapan atas akun piutang usaha. Terlihat dalam gambar bahwa tidak terdapat perbedaan saldo piutang usaha pada laporan rincian piutang usaha dengan saldo piutang usaha yang berada pada general ledger dan trial balance. Maka dari itu, kegiatan ini telah memenuhi asersi, eksistensi, kelengkapan, serta penyajian dan pengungkapan atas akun piutang usaha. Tahap pelaksanaan audit selanjutnya yaitu melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah terjadi kenaikan atau penurunan secara signifikan atas saldo akun piutang usaha dan akun terkait lainnya. Prosedur analitis juga dilakukan untuk asersi penilaian dan alokasi terhadap akun piutang usaha. Di dalam gambar terlihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan pada laba bersih sebelum pajak yaitu sebesar 46%. Penurunan ini terjadi karena kenaikan penjualan yang kurang signifikan akibat dari adanya wabah COVID-19 di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, prosedur analitis pada akun piutang usaha telah memenuhi asersi penilaian dan alokasi. Tahap pelaksanaan audit selanjutnya yaitu membuat aging schedule. Aging schedule digunakan untuk menguji asersi penilaian dan alokasi dengan membandingkan penggolongan umur piutang pada daftar umur piutang dengan tanggal jatuh temponya. Piutang usaha pada PT DXE dikelompokkan menjadi 5 berdasarkan tanggal jatuh temponya. Untuk piutang usaha yang berumur lebih dari 120 hari, PT DXE masih beranggapan
kemungkinan piutang usaha tersebut dapat terbayarkan oleh debiturnya. Auditor mengecek kesesuaian penggolongan umur piutang dengan tanggal jatuh temponya, yaitu pada invoice penjualan dan bukti penerimaan kas. Setelah dilakukan pengecekan oleh auditor, auditor dapat menyimpulkan bahwa PT DXE telah sesuai dalam melakukan penggolongan umur piutang usahanya. Atas dasar hal tersebut, maka pada tahapan ini, asersi penilaian dan alokasi telah terpenuhi atau tercapai. Tahap pelaksanaan audit selanjutnya yaitu menentukan jumlah sampel dan membuat surat konfirmasi. Penentuan jumlah sampel digunakan dengan tujuan untuk menentukan jumlah piutang usaha yang material atau signifikan yang akan dikirimkan surat konfirmasi oleh auditor. Pada audit piutang usaha PT DXE, auditor menetapkan jumlah piutang usaha yang signifikan, yaitu piutang usaha yang nilainya berada di atas 500 juta. Setelah dihitung, ternyata terdapat 50 debitur yang memiliki jumlah saldo di atas 500 juta, atau jumlah tersebut sangat material. Setelah dibuatnya jumlah sampel ini, maka dibuatlah surat konfirmasi. Surat konfirmasi ini merupakan salah satu bukti audit yang merupakan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga dalam wujud kertas secara elektronik dan dianggap sebagai bukti yang sangat terpercaya atau andal karena diterima langsung dari pihak ketiga. Surat konfirmasi ini juga dibuat dengan tujuan sebagai sumber bukti untuk menguji asersi keberadaan serta hak dan kewajiban atas akun piutang usaha. Pada gambar terlihat bahwa terdapat surat balasan konfirmasi dari pihak ketiga. Diterimanya surat konfirmasi balasan oleh auditor tersebut dapat membuktikan bahwa piutang usaha PT DXE merupakan piutang usaha yang sah dan merupakan hak perusahaan. Maka asersi eksistensi serta hak dan kewajiban dalam piutang usaha telah terpenuhi atau tercapai. Pelaksanaan audit selanjutnya yaitu membuat confirmation control dan prosedur alternatif subsequent event. Confirmation control dibuat berbarengan dengan surat konfirmasi. Confirmation control ini berfungsi sebagai wadah analisis bagi auditor jika terdapat perbedaan antara catatan PT DXE dengan catatan debiturnya. Dalam confirmation control terlihat bahwa konfirmasi piutang usaha yang dikirimkan oleh auditor kepada 50 debiturnya, yaitu hanya 31% yang terjawab. Auditor tidak melaksanakan konfirmasi kedua bagi konfirmasi yang tidak terbalaskan, karena keterbatasannya waktu, sehingga auditor melakukan prosedur alternatif yaitu subsequent event. Subsequent dilaksanakan dengan memeriksa bukti penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian audit follow-up dan rekening korannya. Terlihat dalam gambar bahwa terdapat persentase sebesar 56% piutang usaha yang telah dilunasi oleh debitur. Persentase tersebut cukup besar karena lebih besar dari 50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa saldo piutang usaha PT DXE yang terjadi pada tanggal neraca telah sesuai. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pada tahap pelaksanaan audit ini, asersi eksistensi serta hak dan kewajiban telah tercapai atau terpenuhi. Tahap pelaksanaan audit selanjutnya yaitu uji pisah batas atau cut-off. Uji batas atau cut-off dilaksanakan untuk meyakinkan auditor bahwa transaksi piutang usaha PT DXE telah tercatat sesuai dengan periode terjadinya. Pada gambar terlihat bahwa PT DXE melakukan pencatatan pengiriman barang dagangnya sesuai dengan tanggal invoice-nya. Ini memastikan bahwa transaksi penjualan, pengiriman barang, dan pencatatan pada jurnalnya telah sesuai dengan periode terjadinya. Atas dasar hal tersebut, asersi keberadaan dan kelengkapan pada tahap uji pisah batas ini telah terpenuhi atau telah tercapai. Tahap pelaksanaan audit yang terakhir yaitu analisis cadangan piutang ragu-ragu. Analisis cadangan piutang ragu-ragu dilakukan untuk mengecek bahwa saldo piutang usaha yang berada di laporan posisi keuangan telah disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih. PT DXE menerapkan perhitungan piutang usaha yang tidak dapat ditagih dengan metode pencadangan. Namun, untuk periode 2020 ini, PT DXE belum melaksanakan perhitungan serta pencatatan cadangan piutang usahanya. Sehingga auditor perlu melakukan perhitungan cadangan piutang usaha pada PT DXE agar asersi penilaian dan alokasi atas akun piutang usaha dapat terpenuhi. Setelah dilakukan perhitungan cadangan piutang usaha ragu oleh auditor, dapat diperoleh
cadangan piutang usaha ragu-ragu pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.486.812.923. Maka auditor membuat jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyisihan piutang ragu-ragu pada cadangan piutang ragu-ragu. Setelah dicek pada General Ledger PT DXE, ternyata terdapat penghapusan piutang usaha PT Muro Indonesia senilai Rp299.427.421 pada tanggal 2 Desember 2020. Maka secara keseluruhan cadangan piutang ragu-ragu PT DXE pada periode 2020 yang telah diaudit yaitu sebesar Rp2.674.828.855. Saldo tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal dengan pencadangan tahun berjalannya dan dikurangi dengan piutang usaha. Berdasarkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit tadi, maka diperolehlah hasil audit. Hasil audit pada PT DXE yaitu auditor tidak menemukan adanya kesalahan penyajian secara material pada akun piutang usaha PT DXE. Pengujian asersi dalam akun piutang usaha juga telah terpenuhi, sehingga akun piutang usaha pada PT DXE dianggap wajar, bebas dari salah saji material. Auditor dapat menyimpulkan bahwa PT DXE memiliki saldo akun piutang usaha sebelum diaudit yaitu sebesar Rp127.014.263.000. Tujuan dari pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP-KPS ini yaitu untuk mengecek eksistensi, hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian dan alokasi, serta penyajian dan pengungkapan atas akun piutang usaha PT DXE. Perencanaan audit PT DXE dimulai dari membentuk tim audit, melakukan permintaan data, memahami bisnis dan bidang usaha klien, melakukan pengendalian internal, menentukan tingkat materialitas dan batas salah saji yang dapat diterima, dan membuat program audit. Pelaksanaan auditnya dimulai dari membuat schedule, membuat summary of account receivable, membuat prosedur analitis, membuat agent schedule, menentukan jumlah sampel dan membuat surat konfirmasi, membuat confirmation control dan prosedur alternatif, melakukan uji pisah batas atau cut-off, serta melakukan analisis cadangan piutang ragu-ragu. Hasil auditnya yaitu auditor tidak menemukan salah saji yang material pada piutang usaha PT DXE. Setelah dilakukan perhitungan oleh auditor, saldo bersih piutang usaha PT DXE yang setelah diaudit yaitu sebesar Rp124.339.434. Auditor dapat memberikan saran yaitu diharapkan PT DXE melakukan perhitungan cadangan piutang ragu-ragu setiap akhir periode, sebab standar akuntansi mengharuskan saldo piutang usaha yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca merupakan jumlah yang akhirnya dapat tertagih. Sampailah kita pada penghujung presentasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.